Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisikan Anggita, Kalika, Fatima Azhara, Faris, dan Made ingin menyajikan video pembelajaran dari bab 3 yaitu fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, A. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 1. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia. A. Definisi sistem politik ditulis oleh para ahli ilmu politik. Itu yang pertama ada dari Sri Sumantri, yaitu menyatakan bahwa sistem politik adalah perlembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua ada dari Gabriela Almond, menyatakan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Yang ketiga ada David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif. Yang keempat itu ada dari Suradi Simuntapura, menyatakan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau berperan dalam struktur politik dan hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses langgeng. Sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersindikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pengertian sistem politik Indonesia berikut kayak ada beberapa pengertian dari para ahlinya, yaitu dari M. Budiana 2014 menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal, yaitu local value bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selanjutnya yang kedua itu dari Rusadi Kantaprawira, sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Yang terakhir dari Retno Listiarti 2007 menulis bahwa dalam sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang memengaruhinya. Itu dari pengertian dari 3 ahli. Selanjutnya itu B. Suprastruktur politik Indonesia. Suprastruktur politik bertumpu pada 3 kekuasaan, yaitu dari kekuasaan eksekutif yaitu rule application function, yang B kekuasaan legislatif yaitu rule making function, yang C kekuasaan yudikatif rule education function. Yang kedua, infrastruktur sistem politik di Indonesia. Infrastruktur politik di Indonesia merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Infrastruktur Indonesia dibagi dalam 5 komponen, yaitu partai, kepentingan atau interest group, kelompok penekanan atau pressure group, alat komunikasi politik, yang terakhir itu adalah tokoh politik atau political figure. Yang pertama yaitu adalah A. Partai politik. Partai politik itu sendiri pun dibagi menjadi 3 ahli, pengertiannya dibagi menjadi 3 dari para ahli, yaitu dari Carl J. Friedrich menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi partainya. Yang kedua adalah Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah dari Giovanni Sartori menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Menurut Mariam Budiarjo 2012, ada 4 fungsi dari partai politik. Nah, ini ada dibagi 4. Dari yang pertama yaitu adalah sarana komunikasi politik, yaitu political communication. Yang kedua, itu ada sarana sosialisasi politik atau political socialization. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik, yaitu political recruitment. Yang keempat, itu ada sarana pengaturan konflik, yaitu conflict management. Selanjutnya, B. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group adalah setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Menurut Gabriel Almond, terdapat 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada anomic interest group. Yang kedua, ada non-association interest group. Yang ketiga, ada institutional interest group. Yang keempat, ada associational interest groups. Nah, yang selanjutnya itu ada C, kelompok penekanan. Kelompok penekanan merupakan sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginan dapat diperoleh atau diakomodasikan. Selanjutnya D, yaitu media komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan gambaran proses penyampaian informasi politik. Pembahasan mengenai komunikasi politik tidak dapat lepas dari media komunikasi. Melalui komunikasi, perkembangan informasi politik yang sedang terjadi dapat disampaikan dengan jelas. Selanjutnya itu E, yaitu tokoh politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian. Politik sendiri
Politik sendiri merupakan sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, di antara lainnya berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Jadi tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Selanjutnya dibacakan oleh Fatimah. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia diinspirasi oleh konsep trias politika. Meski demikian, Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak menganut ajaran trias politika karena dalam UUD NRI tahun 1945, kekuasaan negara tidak dipisahkan melainkan dibagi sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya. Juga terdapat sinergi dan kerjasama di antara pemegang kekuasaan negara tersebut. Fungsi, tugas, dan wewenang dari tiap pemegang kekuasaan negara diatur dalam undang-undang tanpa mengabaikan asas independen masing-masing lembaga. Hal terpenting adalah harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluargaan atau demi kebersamaan dan kekeluargaan dalam mengabdi kepada kepentingan bersama. Aturan mengenai lembaga negara dalam UUD NRI tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh undang-undang antara lain sebagai berikut. A. UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2014. B. UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. C. UU nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. D. UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun, setelah amandemen UUD NRI tahun 1945, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR melakukan sidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Namun jika diperlukan, MPR dapat bersidang lebih dari sekali dalam 5 tahun dengan mengadakan sidang istimewa. Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR adalah UU nomor 17 tahun 2014. Menurut UU nomor 17 tahun 2014, susunan dan keanggotaan MPR adalah sebagai berikut. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Adapun wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang negara tahun 1945, melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Tugas MPR adalah memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak anggota MPR. 1. Mengajukan usul pengubahan pasal UUD tahun 1945. 2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. 3. Memilih dan dipilih. 4. Membela diri. 5. Imunitas. 6. Protokoler. 7. Keuangan dan administrasi. 2. Presiden. Berdasarkan UUD tahun 1945 pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pasal 17 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pasal 17 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Pasal 17 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Pasal 17 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Sistem presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pembagian kekuasaan negara dan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Karakteristik sistem presidensial dapat diketahui dan dipahami dari hal-hal sebagai berikut. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet dan mengangkat menteri. Sistem ini disebut non-parliamentary executive. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen karena kabinet bukan sebuah komisi dari parlemen. Tugas dan kewenangan presiden berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara pasal 10. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 1. Calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia harus memenuhi syarat berikut. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, terdaftar sebagai pemilih, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih pada pemilihan umum presiden berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Susunan DPR sebagai berikut. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR mempunyai wewenang sebagai membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lainnya, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden. DPR memiliki tugas menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional, menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. 4. Badan Pemeriksaan Keuangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dibentuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dari mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK RI didukung dengan perangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Keanggotaan BPK adalah sebagai berikut. A. Mempunyai 9 anggota yang keanggotaan diresmikan dengan keputusan Presiden. B. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. C. Keputusan Presiden mengenai keanggotaan BPK diterbitkan paling lambat 30 hari sejak anggota BPK terpilih oleh DPR. D. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan pada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. Selanjutnya, BPK memiliki tugas antara lain sebagai berikut. A. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. B. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. C. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan. E. Tindakan lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Wali Kota kepada BPK. F. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. G. Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. H. BPK memantau pelaksanaan tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang melakukan hal-hal tersebut. A. Menentukan objek pemeriksaan. B. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang. C. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. D. Menetapkan jenis dokumen. E. Menetapkan standar pemeriksa. E. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. F. Menetapkan kode etik pemeriksaan. G. Menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. H. Membina jabatan fungsional pemeriksa. I. Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. J. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. K. Menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja lalai yang dilakukan oleh bendahara. I. Menilai kerugian keuangan negara atau penerapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK. M. Memantau penyelesaian ganti kerugian negara yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain. N. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada bendahara, pengelola BUMN, dan lembaga atau badan lain yang pengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK. O. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Mahkamah Agung. Pasal 24 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam UUD NRI tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasai, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Adapun untuk posisi Hakim Agung, keanggotaannya dinyatakan sebagai berikut. A. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. B. Calon Hakim Agung diusulkan KY. B. Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. Adapun susunan keanggotaan dan pimpinan adalah sebagai berikut. A. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sebuah sekretaris. B. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. C. Jumlah Hakim Agung paling banyak adalah 60 orang. D. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial. Wakil Ketua Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara. Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 2 menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradaban yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lainnya. B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. 6. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 menyebutkan keanggotaan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. A. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. B. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. C. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. D. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat 3 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. B. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali selama 1 tahun. Menurut AM Fatwa 2009, keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksud sebagai berikut. A. Untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NRI. B. Untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumahan kebijakan nasional. C. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mana DPD disebut sebagai berikut. A. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. B. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. C. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. D. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1 atau 3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan sebagai putusan Presiden. F. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. G. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah janji. Kandidat anggota DPD yang tidak harus berasal dari atau berafiliasi dengan partai politik tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, anggota DPD memiliki hak berikut. A. Bertanya, B. Menyampaikan usul dan pendapat. C. Memilih dan dipilih. D. Membela diri. E. Imunitas. F. Protokoler. Dan G. Keuangan administratif. Wewenang dan tugas DPD adalah sebagai berikut. A. Mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, dan serta menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan 1. Otonomi daerah, 2. Hubungan pusat dan daerah, 3. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memperimbangkan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. B. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. C. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelola sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. D. Menyampaikan hasil pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. E. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan pembuatan pertimbangan kepada DPR.
R. Tentang perancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. F. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. G. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah. 8. Komisi Yudisial. KY merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Adanya komisi yudisial membuat proses seleksi hakim agung diharapkan lebih objektif dan transparan. Komisi yudisial keberadaannya sangat penting sebagai bagian dari perbaikan dan peradilan untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik sehingga dapat mendukung dan memperkuat lembaga pengadilan dan kemajuan pelaksanaan peradilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan wewenang Komisi Yudisial itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. C. Menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Dan D. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Keanggotaan kepemimpinan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut. A. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. B. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 tahun kali masa jabatan. Oke, Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. D. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota. E. Komisi Yudisial adalah pejabat negara. F. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. G. Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan hakim, advokat, notaris, dan pejabat pembuatan akte tanah, pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan swasta, pegawai negeri, atau pengurus partai politik. Tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan suatu negara tidak semudah yang diucapkan ataupun dipikirkan. Dengan bentuk negara kepulauan yang begitu besar, tidak mudah bagi pemegang kekuasaan negara Indonesia dapat mengelola pemerintahan sendiri. Lalu adanya kekuatan persatuan dan kesatuan pemerintahan yang ada disertai dukungan seluruh rakyat berbagai negara Indonesia. Penerapan good government di Indonesia dilatar belakangi oleh 2 hal yang mendasar sebagai berikut. Adanya tuntutan eksternal dan adanya tuntutan internal. Ciri-ciri good government adalah sebagai berikut. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosial ekonomi. 2. Komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. 3. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing processing, yakni ada upaya untuk mendirikan pemerintahan self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. 4. Keseimbangan kekuatan atau balance of force, yakni dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga elemen yang ada di menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas harmoni dan kerjasama. 5. Interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. 1. Pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bagian dari budaya politik karena keberadaan berbagai struktur politik di masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, serta media massa yang aktif dan kritis merupakan indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Definisi partisipasi politik merupakan menurut Miriam Budiarjo 2012 adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik mencakup kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota parlemen, dan menjadi anggota partai. Menurut Raman Subakti 2010, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta menentukan pemimpinan pemerintahan. Berdasarkan pandangannya mengenai pengertian partisipasi politik, Subakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi politik adalah sebagai berikut. A. Kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan kegiatan atau perilaku bertinia yang merupakan sikap dan nilai. B. Kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk mengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. C. Kegiatan yang berhasil efektif ataupun yang tidak efektif memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
D. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. E. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. 2. Bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik berbentuk konvensional dan non-konvensional. Kebialaman dalam Budianto 2006 menulis bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut. A. Konvensional mencakup sebagai berikut: 1. Voting, 2. Diskusi politik, 3. Kegiatan kampanye, 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik administratif. B. Non-konvensional mencakup sebagai berikut: 1. Pengajuan petisi, 2. Berdemonstrasi, 3. Konfrontasi, 4. Mogok, 5. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pembobolan, pembakaran. 6. Tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang gerilya revolusi. Berdasarkan kerangka konsep Rush dan Althoff, bentuk dan hierarki partisipasi politik secara berturut-turut adalah Halawa 2015 sebagai berikut. A. Menduduki jabatan politik atau administrasi. B. Mencari jabatan politik atau administrasi. C. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik. D. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik. E. Keanggotaan aktif suatu organisasi semua politik. F. Keanggotaan pasif suatu organisasi semua politik. G. Partisipasi dalam rapat umum. H. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum warga politik. I. Voting. J. Apati total. Berbagai studi kegiatan partisipasi politik menggunakan berbagai klasifikasi yang berbeda. Berikut klasifikasi Huntington dan Nelson 1994 mengenai partisipasi politik tersebut. A. Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, pemberian sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil pemilihan. B. Lobbying yang mencakup upaya-upaya baik per orang maupun kelompok untuk melindungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil. C. Kegiatan organisasi mencakup kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau menjabat suatu organisasi yang tujuan utamanya memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. D. Mencari koneksi pendidikan, yaitu tindakan perorangan yang ditunjukkan kepada penjabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat baik hanya seorang maupun beberapa orang. Jika dilihat dari jumlah pelaku partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi individual dan kolektif. A. Partisipasi individual, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh seorang per orang secara individual. Partisipasi kolektif, yaitu kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang tidak maksud untuk memengaruhi penguasa. Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan tipe masyarakat adalah sebagai berikut. Tur Wahyudin 2008. A. Masyarakat primitif. B. Masyarakat berkembang. C. Masyarakat totaliter. Partisipasi yang baik adalah partisipasi yang mendukung sukses usaha bersama. Kualifikasi partisipasi yang baik adalah positif, kreatif, realistis, serta kritis, korektif, konstruktif. 3. Tujuan partisipasi politik. Partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan sebagai berikut. Pertama, memberikan rakyat negara kesempatan untuk mengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kedua, partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoritarian. Ketiga, partisipasi di sisi lain juga membantu keringanan beban pemerintah seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya voting yang dilakukan secara sukarela. Keempat, partisipasi digunakan untuk melegitimasi rejim dan kebijakan rejim tersebut. 4. Tingkatan partisipasi politik. Dalam menganalisis tingkat partisipasi politik terdapat dua kriteria. Pertama adalah dilihat dari ruang lingkup atau proporsi suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan partisipasi politik. Kedua adalah intensitasnya atau ukuran, waktu, dan arti penting kegiatan khusus tersebut bagi sistem politik. 5. Perwujudan partisipasi politik. Contoh konkret perwujudan partisipasi politik dapat dilihat dari bidang-bidang di bawah ini. A. Bidang politik. B. Bidang ekonomi. C. Bidang sosial budaya. D. Bidang HAM, pertahanan dan keamanan.